Yang sedulur di Nusantara, ya, siang ini saya akan meliput kegiatan Mas Sigit. Ya, Mas Sigit merupakan salah satu sedulur penyandang difabel di Kabupaten Kudus. Siang ini kita akan meliput Mas Sigit cara ini ya, menjalankan motornya, ya, menjalankan motor modif. Ya. Halo Mas, selamat siang Mas. Selamat siang. Iya, ini habis dari mana ini Mas? Tadi habis dari piket. Habis dari piket, iya. Mas, ini tadi saya lihat di jalan jenengan, cara mengoperasikan motornya gimana Mas ini Mas? Ya seperti biasa sih. Seperti biasa Cuma Mas. Iya. Mengubah, modifikasi dikit-dikit. Memodifikasi. Misalnya seperti ya. udah sakelar apa? Ya. Bel, rating, starter saya pindah di sini. Starter dipindah di sini ya Mas ya? Ya. Ini gas. Gas, ya. Ini rem. Oh, itu rem ya? Ini bel. Oh, belnya Kalau di sini ini Mas. lampu. Ya, ini lampu sen. Ini lampu sen, bentar dulur. Lampu sen. Ini lampu sen. Lampu sen di mana Mas? Sini. Oh, di situ. Terus untuk lampu rating. Ini lampu sen rating. Oh, lampu sen rating ya Mas ya? Ini bel. Oh, belnya ditaruh di atas ya Mas ya? Itu kalau hujan gimana Mas? Sering konslet nggak Mas? Enggak, alhamdulillah enggak. Oh iya. Ini gas, untuk gas di Gas kanan. Untuk yang kiri rem. Terus itu rem depan apa rem belakang Mas? Ini rem depan. Rem depan. Untuk rem belakang Mas? Rem belakang di sini. Bawah. Rem belakang di bawah. Mana Mas? Sini. Oh iya, ini kita lihat dulur. Rem belakang. Iya. Mas, maaf, ini untuk pembuatan motor modifan yang untuk jenengan ini di mana Mas lokasinya Mas? Ini ada 2 bengkel, ada di Pati, ya. Yang satunya di daerah sendiri Kudus, daerah Bener, Kecamatan Piji. Kecamatan Dawe ya, Desa Piji, Kecamatan Dawe ya. Mas, modifikasi kayak gini itu habis berapa Mas? Seluruhnya habis sekitar 5-6 juta. Mas, maaf mau nanya, jenengan ini difabel apa ya Mas ya? Saya disabilitas daksa. Daksa ya. Amputasi tangan dan kedua kaki. Ini saya pakai kaki palsu. Ini kakek pakai kalsu dua-duanya Mas ya? Iya, keduanya. Dulu awalnya dari kecelakaan tahun 2013. Ya. Saya mencoba untuk latihan kerja, ikut orang lah, latihan kerja, ya. Pasang plafon, ya. Mau di lantai 3 dak itu, ya. Sejajar dengan pal listrik atau tiang listrik yang tegangan tinggi itu, yang sekitar 4.300 volt itu. Ya mungkin saya mau motong besi holo, atau bajaringan itu kan memang masih panjang, mau tak potong itu mungkin tersentuh kabel itu. Kabel yang ada arus listriknya Mas ya? Iya. Mas, itu kejadian tahun berapa Mas? Dan 2003. Saat itu jenengan usia masih berapa tahun? Tahun 2013. Pada saat itu saya baru lulus SMA atau Madrasah Aliyah sekitar 7 tahun atau 8 tahun yang lalu. Oh, untuk itu Mas, perawatan gimana Mas? Perawatan pada saat itu saya ditanggung pas habis kecelakaan persis itu ada yang nanggung. Iya. Kalau nggak dari pabrik besinya ya dari perumahannya, proyeknya itu. Mas, ini maaf jenengan kan ini sekarang jadi difabel ya, dengan kondisi fisik yang berbeda dari sedia kala. Ini kan amputasi 2 tangan untuk 2 kaki. Untuk proses awal kita untuk ini gimana Mas, kemandirian itu Mas? Untuk kemandirian saya habis kecelakaan itu saya tidak langsung diamputasi. Ya. Tapi pas kecelakaan itu saya kan dibawa ke Sultan Agung. Ya. Di situ saya dioperasi penyangkokan atau penyambungan saraf, tapi semuanya operasi 3 kali gagal semua. Akhirnya biaya dari situ sudah tidak sanggup lagi, saya dibawa pulang. Ya. Dirawat di rumah, seala kadarnya sederhana. Nah 1 tahun itu saya di rumah tidak ngapa-ngapain, memang di kasur terus.
tidak bisa ngapa-ngapain karena kedua tangan dan kedua kaki itu masih kering ya, mengering, tinggal tulang. Mau tidak mau jalan satu-satunya saya harus diamputasi. Maka maka 1 tahun kemudian saya diamputasi keempat-empatnya di Rumah Sakit Kudus, Rumah Sakit Umum. Ya. Nah, setelah habis amputasi pun saya belum bisa aktivitas karena proses pemulihan. Otot-otot itu kan lemes ya Mas, karena sudah 1 tahun dan apalagi diamputasi. Kondisinya masih ada bekas luka gitu ya Mas ya? Bekas luka itu pemulihan sekitar 1 tahun. 1 tahun penyembuhan dan pemulihan. Nah, habis amputasi itu saya mulai dari nol. Nol. Ibaratnya ya seperti bayi baru lahir. Karena saya habis amputasi itu baru bisa mau misalnya ke kamar mandi, mau buang air besar atau air kecil langsung atau mengambil air wudhu, itu saya harus ngesot. Harus ngesot ya Mas ya? Jadi bertahap. Kemudian beberapa bulan kemudian langsung bisa berangkang. Jadi bertahap, setelah bisa berangkang beberapa kemudian. Berarti posisi berangkang itu berarti setelah luka rada kering gitu Mas ya? Rada kering. Soalnya otot kan habis Mas posisi. Terus beberapa bulan kemudian setelah berangkang saya bisa berjalan menggunakan lutut. Nah, setelah berjalan menggunakan lutut, alhamdulillah saya sudah sedikit bisa bergerak bebas. Sudah bisa kamar mandi sudah sedikit cepat. Nah, setelah beberapa bulan kemudian dari habis amputasi itu 1 tahun kemudian lah istilahnya itu, saya mendapatkan kaki palsu ini. Ini bantuan dari Pak Sugeng ya? TNI, apa dari Kodim TNI? Kerjasama sama Pak Sugeng. Kerjasama Pak Sugeng Mojokerto itu Mas ya? Alhamdulillah dapat bantuan ini. Cuma 2 kaki palsu, 1 pasang apa 1 aja Mas? 1 pasang. 1 pasang ya, kanan dan kiri ya. Itu proses awalnya melangkah pakai kaki palsu itu gimana Mas rasanya Mas? Ya, pastinya agak beda ya, soalnya kan begini ya, kan benda mati. Jadi proses untuk penyeimbangan, tapi alhamdulillah saya cepat sih, cuma 3 hari saya sudah bisa mengimbangi, saya sudah bisa berjalan. Alhamdulillah sampai sekarang. Ya meskipun saya sudah tidak seperti dulu lagi sudah tidak bisa, sudah tidak, maksudnya tidak mempunyai kaki, tapi alhamdulillah saya masih bisa berjalan seperti dulu lagi meskipun menggunakan alat bantu yaitu kaki palsu. Mas, ini kan kisah inspirasinya gimana ya, menyentuh banget Mas, untuk mulai proses awal sampai akhir. Ini gimana sih Mas cara bisa semangat kayak gitu Mas? Caranya kita ya, kalau caranya sih balik ke diri sendiri ya. Kalau kita ada kemauan ingin bisa mandiri, ingin bisa bangkit lagi, apalagi saya dulu kan istilahnya bukan orang normal sih, kalau semua sih orang normal istilahnya, non disabilitas gitu ya. Non disabilitas, kemudian saya tiba-tiba mendapatkan musibah kecelakaan lalu menjadi disabilitas. Yang namanya down atau minder itu pasti, tapi kan kalau kita masih diberikan akal sehat, ya mau tidak mau kita harus jalani takdir ini, karena semua orang pasti membawa takdirnya masing-masing. Yang nomor 1 untuk mensupport diri kita ya pastinya orang tua. Kita lihat orang-orang sekeliling kita yang kita cintai dan yang mereka pastinya mencintai kita, masih mengharapkan kita. Itu kita harus tetap semangat. Oh ya, ini kan gimana ya, menyentuh banget Mas Sigit dengan, ya maaf untuk saat ini posisinya amputasi 2 tangan dan 2 kaki. Dia masih semangat sedulur. Mungkin semangat inilah yang perlu sedulur di Nusantara untuk ditiru. Ya, mungkin ada sesuatu yang ingin dikatakan Mas untuk membuat teman-teman ini jadi bersemangat seperti panjenengan Mas. Kalau disabilitas seperti saya ya khususnya, karena misalnya amputasi atau karena kecelakaan, ya kita sebisa mungkin lah harus tetap semangat, memanfaatkan yang masih tersisa ini, yang masih ada kita manfaatkan, dan jangan menyesali yang telah tiada atau yang memang sudah diambil oleh Allah, karena itu juga ya Allah ya, karena semua ini juga titipan
mau tidak mau ya kita tetap sabar, pasrah, menerima apa yang telah Allah kehendaki. Ya itu saja sih, karena apa ya, saya itu mencoba untuk menerima hidup. Kalau kita sudah berhasil menerima hidup, insya Allah kedepannya itu mudah gitu. Kisah keadaan maksud saya. Oh iya Mas, saya boleh Mbak lihat ini cara memfungsikan motor Mas Sigit lagi? Boleh. Cara menghidupkannya Mas. Ini bentar Mas, ini ada saklar gitu ya Mas ya? Ya, saya bikin otomatis. Saya bikin otomatis Mas. Otomatis. Ya? Terus, ya. Ini starter. Ya, dihidupkan Mas. Oke. Ini gas. Gas, coba Mas. Coba. Bentar Mas. Saya tak di belakang. Oh, iya. Untuk rem kaki di mana Mas? Rem. Oh gitu. Itu yang tangan kiri? Tangan kiri rem depan. Oh, rem depan. Oh iya. Iya. Mas Sigit yang selalu semangat, selalu tersenyum. Mas Sigit sekarang usia berapa Mas? Baru 14 tahun yang lalu maksudnya. Di balik keterbatasan sedulur, Mas Sigit yang selalu ceria. Ya. Mas, terima kasih Mas untuk waktunya siang hari ini. Siap. Salam semangat dari Sibulan Disabilitas. Semangat.